Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, Mirsa, kemarin 21 Maret kita memperingati yang namanya Hari Down Syndrome Sedunia, seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Down Syndrome, ini kasusnya muncul satu di antara 800 sampai 1000 kelahiran bayi. Memang kalau kita berbicara Down Syndrome gitu ya, ini banyak sekali faktor yang kemudian mengapa anak ini bisa lahir dengan kondisi Down Syndrome, apa penyebabnya dan apa itu sebenarnya Down Syndrome. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu peduli Down Syndrome. Kalau kita ngomongin tentang anak gitu ya pemirsa ya, anak ini kan adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan, seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang anugerah, tapi memang ada anak-anak yang mungkin lahirnya agak berbeda. Nah, kalau anak Down Syndrome ini kita bisa katakan anak ini adalah anak yang istimewa, meskipun sebenarnya ada ya gangguan perkembangan dari fisik maupun mental sang anak, makanya disebut dengan Down Syndrome. Nah, kalau kita berbicara tentang anak ini kan istimewa seperti itu, tapi kan tidak menutup kemungkinan kemudian juga orang tua berpikir bahwasanya, aduh, kenapa ya dengan saya? Kenapa dengan anak saya? Akhirnya mereka merasa sedih, khawatir, was-was nanti gedenya gimana ya anak saya gitu. Akhirnya banyak yang nggak kuat. Oleh karena itu lahirlah sebuah organisasi atau komunitas yang berusaha untuk membantu supaya bagaimana orang tua dan anak dengan Down Syndrome ini bisa tetap kuat, karena bagaimanapun waktu akan terus berjalan, si anak ini akan tumbuh dewasa dan mau tidak mau orang tua ini harus ikut aktif dalam tumbuh kembang sang anak meskipun anaknya dalam keadaan Down Syndrome. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan berbicara langsung dengan perwakilan dari POTATS atau Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome bersama dengan Ibu Eliza Oktavianti Rogi. Sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana kemudian kita memperingati kemarin 21 Maret sebagai Hari Down Syndrome Sedunia. Nah, hari ini kita akan coba membahas lebih dalam nih tentang peduli Down Syndrome, dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan salah satu perwakilan dari Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome atau POTATS. Ada Ibu Eliza Oktavianti Rogi, Bendahara 2 Yayasan POTATS, dan juga sekaligus Ketua Pelaksana Peringatan Hari Down Syndrome Dunia 2021. Assalamualaikum Ibu Eliza, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat ya. Kita ucapkan selamat Hari Down Syndrome Sedunia yang jatuh pada kemarin ya. Hari ini kita akan mencoba membahas tentang Down Syndrome itu sendiri, tapi dari sisi atau perspektif dari POTATS itu sendiri. Nah, mungkin ada yang belum kenal, ada yang belum tahu gitu tentang POTATS itu sendiri. Bu Eliza, boleh dijelaskan POTATS itu apa dan latar belakang dibentuknya POTATS itu kenapa gitu Bu Eliza? Ya, baik. Sebelumnya saya ralat dulu ya, Mas. POTATS itu adalah kepanjangan singkatan dari Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi POTATS itu adalah sebuah yayasan ya, non-profit yang menjadi wadah bagi para orang tua yang memiliki anak-anak dengan Down Syndrome. Berdirinya sebenarnya pertama kali itu dimulai tahun 1997. Ya, udah cukup lama. Jadi waktu itu beberapa orang tua yang rutin menemani anaknya terapi di Rumah Sakit Harapan kita, itu ibu-ibunya itu berkumpul, ada 3 orang yang founder, yaitu Ibu Aryati Supriyono, Ibu Noni Fadila, dan juga Ibu Elia Agustini. Nah, mereka tuh sambil menemani anaknya terapi, kemudian merasakan sekali ngobrol, merasakan kok sulit sekali ya mencari bermasalah Down Syndrome gitu. Kemudian juga mereka merasa membutuhkan wadah untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi suka duka, dan juga saling support gitu. Nah, akhirnya ketiga beliau ini bersepakat untuk membentuk POTATS gitu ya. Nah, yang akhirnya itu tahun 97, Mas. Tapi pada tanggal 28 Juli tahun 2003 disahkan menjadi sebuah yayasan. Jadi itu adalah latar belakang dibentuknya POTATS. Gitu. Latar belakang dibentuknya POTATS gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian siapa saja sih Bu Eliza yang terlibat di dalam POTATS itu sendiri?
Iya, memang waktu pertama kali berdiri itu yang terlibat adalah para orang tua, terutama ibu-ibunya ya, yang memiliki anak dengan Down syndrome. Gitu. Dan memang sebagian besar pun pengurusnya juga merupakan orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome. Tapi semakin kesini, semakin banyak orang yang peduli. Jadi akhirnya kita juga banyak melibatkan orang-orang yang tidak memiliki keluarga dengan Down syndrome. Gitu. Jadi kita punya pembina, punya pengawas, itu yang sama sekali tidak memiliki anak dengan Down syndrome, mereka mau ikut membantu kita gitu. Dan juga beberapa kerjasama dengan pribadi maupun lembaga juga yang mereka sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya ya, tetapi mereka ikut terlibat juga mensupport kita. Oke, jadi banyak sekali pihak yang kemudian ikut terlibat, baik orang tua anak dengan Down syndrome ataupun di luar itu gitu ya. Akhirnya banyak yang ikut terlibat dan membantu kegiatan daripada Potats itu sendiri. Tapi kalau berbicara tentang kegiatan, sebenarnya kegiatan apa aja sih Bu yang sering atau rutin dilakukan oleh Potats? Apalagi kemarin kan 21 Maret dan Ibu Eliza kan sebagai Ketua Pelaksana peringatan Hari Down Syndrome Sedunia 2021 nih. Sebenarnya kegiatan rutin apa yang dilakukan? Adakah yang bulanan atau tahunan atau seperti apa sih? Ya ini panjang banget jawabannya Mas, bisa sampai besok ini. Oke. Kalau saya sebutkan semua. Jadi saya singkat ya Mas. Ya. Jadi gini, kan tujuan awal itu kan kita memang ingin memberdayakan para orang tua yang memiliki dengan Down syndrome ya. Jadi memang kegiatan rutinnya itu adalah kita sebut dengan kopdar atau kopi darat gitu ya. Jadi setiap beberapa bulan sekali itu kita mengadakan pertemuan-pertemuan yang di dalamnya itu kita menghadirkan dokter ataupun ahli yang memahami tentang Down syndrome. Jadi membekali para orang tua dengan pengetahuan tentang Down syndrome. Kemudian juga ada sharing session lah, orang tua berbagi semangat di situ. Itu yang rutin ya Mas ya. Cuma memang sekarang selama masa pandemi ini kita lakukan secara online melalui webinar-webinar gitu. Ya itu sebulan sekali yang sekarang ini. Kemudian juga untuk para penyandang Down syndrome sendiri, yang usia-usia bayi itu kita juga pernah mengadakan latihan atau praktek terapi bersama dengan panduan dari terapis profesional. Nah untuk penyandang Down syndrome yang usia-usia sekolah itu Kak Potats itu membuka rumah ceria Down syndrome. Jadi itu adalah sebuah tempat berkegiatan atau disebut dengan kayak semacam sanggar gitu ya Mas, yang ada kelas-kelasnya, ada kelas barista, kelas menari, lukis, musik, art and craft dan sebagainya. Banyak itu ya. juga dilakukan rutin gitu, dan selama pandemi ini dilakukan secara online. Kelasnya tetap berlangsung alhamdulillah gitu. Kemudian buat yang sudah remaja atau dewasa, kami juga mengadakan pelatihan untuk membekali mereka keterampilan untuk kemandiriannya. Misalnya dengan pelatihan perhotelan, itu sudah pernah dilakukan gitu ya. Kemudian juga kita juga menjajaki anak-anak kita supaya bisa masuk ke dunia kerja gitu loh Mas. Karena kan memang anak-anak kita yang sudah menjelang dewasa ini, mereka juga butuh ya untuk mandiri gitu. Jadi kita menjajaki dengan berbagai lembaga untuk bisa, dan sudah dilakukan. Sudah ada anak-anak kita yang magang di sebuah BUMN ya selama 6 bulan bekerja di sana. Kemudian juga ada lagi yang di sebuah LSM juga magang di sana gitu. Jadi memang kita berupaya untuk membuka kesempatan kerja bagi anak-anak yang sudah menjelang remaja dewasa. Yang tidak kalah penting juga kita rutin mengadakan sosialisasi ya Mas. Jadinya ikut-ikut pameran, kemudian juga kita bekerja sama dengan universitas, dengan sekolah-sekolah, posyandu, puskesmas dan juga rumah sakit untuk mengedukasi masyarakat gitu. Dan juga karena sekarang eranya era medsos, Potats itu aktif sekali berbagi informasi melalui medsosnya di Facebook, IG maupun di YouTube-nya. Kira-kira itu sih Mas. Dan juga yang sifatnya insidental ya, di bulan Maret kita mengadakan peringatan Hari Down Syndrome Sedunia, dan juga di bulan April kita mengadakan bulan peduli Down Syndrome. Itu lebih kurangnya yang rutin dilakukan. Wah, secara singkat saja banyak sekali ya Bu, apalagi secara detail ya. Sangat luar biasa aktif sekali ini teman-teman di Potats seperti itu. Tapi kan mungkin yang menjadi di pandangan kita sebagai orang awam adalah ketika orang atau orang tua gitu ya Bu ya, memiliki anak Down syndrome, kan mau tidak mau pasti di awalnya ada rasa drop, ada rasa sedih, pokoknya campur aduk deh gitu. Nah Potats sendiri berarti mungkin tadi disebutkan ada sesi konsultasi, konseling juga gitu ya. Apakah kemudian Potats juga ikut menemani untuk ya bahasanya mengembalikan semangat dari ibu atau orang tua dengan anak dengan Down syndrome ini sendiri Bu?
Iya, memang menjadi pengurus potat itu harus siap 24 jam gitu ya. Manakala Dengerin ada curhatan ya. orang tua baru yang memiliki anak dengan Down syndrome gitu, kita harus siap menerima ya curhatan mereka gitu ya. Nah itu, cuma memang dalam taraf yang lebih jauh lagi, memang jika dirasakan perlu, kita juga memang melakukan kunjungan juga gitu, visitasi kepada orang tua yang memang perlu diberikan penguatan secara lebih banyak begitu. Jadi kami mendatangi orang tua itu untuk mensupport mereka sambil juga bawa anak-anak kita gitu. Nanti juga kita tunjukkan ini loh anak-anak Down syndrome itu mereka bisa seperti anak-anak yang lain. Jadi memberi support buat yang baru. Dan sekarang karena kita juga sudah memiliki cabang di 10 kota di Indonesia, jadi mereka lah yang menjadi perpanjangan tangan dari Potas Pusat gitu. Jadi manakala ada yang memang dikunjungi akan dikunjungi. Nah, tapi ada lagi yang istimewa. Sekarang kita itu punya yang namanya MLM hati tersebutnya ya. Jadi kita kan di Potas punya 11 grup WhatsApp ya, Mas. Nah, jadi di grup WhatsApp itu kan saling berbagi support. Jadi manakala ada pendatang baru istilahnya ya, yang masih galau, masih down, itu yang sudah lebih dahulu akan langsung dengan spontan dengan sendirinya akan memberikan support kepada mereka. Karena mereka juga dulu dalam posisi seperti itu, galau, harus sendiri ya. Nah, sekarang posisi mereka berbalik, ya jadi mereka yang memberi support. Nah, dan ini yang menguatkan ya. Gitu. Jadi gampang move on tuh ibu-ibunya. Biar bisa tetap move on karena anak juga terus bertumbuh gitu ya. Bu, bagaimana Bu Eliza melihat penerimaan masyarakat atau lingkungan sosial terhadap anak-anak dengan Down syndrome dan bagaimana Ibu melihat masa depan dari anak-anak ini? Baik, sebenarnya makin ke sini kita merasakan bahwa perhatian masyarakat itu sudah semakin baik, terbukti dengan kita sering sekali mendapatkan undangan-undangan untuk tampil anak-anak kita gitu ya. Kemudian juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi memang di satu sisi perhatiannya sudah semakin baik. Namun di sisi lain memang kita masih mengalami istilahnya perlakuan yang kurang menyenangkan dari masyarakat ya. Masyarakat masih banyak juga loh yang belum menerima anak-anak kita keberadaannya. Mereka mengasingkan anak-anak kita, kemudian juga memandang rendah dan sebagainya. Itu menjadi dan juga stigma-stigma buruk lain lah yang kami harus terima gitu. Dan itu menjadi sebuah tantangan juga bagi kami gitu ya, bagaimana memberikan masyarakat itu pengertian gitu ya supaya mereka bisa menerima anak-anak kami gitu. Nah, kemudian tadi yang kedua saya lupa deh jadinya. Bagaimana kemudian Ibu memandang masa depan dari anak-anak dengan Down syndrome ini? Anak-anak itu sama seperti anak-anak yang lain, Mas. Mereka punya perasaan, mereka punya harapan, juga mereka punya potensi ya, dan kita sebagai orang tua akan terus-menerus mendukung mereka untuk bisa mengembangkan potensinya. Tapi juga ada syaratnya yang kita harapkan, yaitu masyarakat itu pertama mau mengakui anak kita dengan tulus, menerima keberadaan mereka. Kemudian juga mau anak-anak itu mau dilibatkan gitu, jadi diperbolehkan untuk beraktivitas di berbagai bidang. Beri anak-anak kami itu kesempatan untuk melakukan itu. Dan terakhir, beri juga kami ruang lingkup ya Mas, untuk bisa mengembangkan potensi kami. Nah, kalau misalnya dari pihak kita orang tua juga menyiapkan anak kita sedemikian baiknya, masyarakat juga menerima, saya yakin bahwa anak-anak Down syndrome itu punya masa depan yang cerah ya, yang tidak kalah dengan anak-anak lainnya. Anak-anak yang lainnya ya. Punya bakat yang luar biasa. Buktinya tadi ada yang di BUMN, ada yang di LSM gitu ya Bu Eliza ya. Terakhir Bu, ini dalam rangka Hari Down Syndrome Dunia 2021 yang baru kemarin diperingati, mungkin ada harapan, doa, atau ada yang ingin disampaikan gitu untuk orang tua di sana yang mungkin belum bergabung di Potats, yang masih galau, masih suka sedih gitu. Apa yang disampaikan supaya ibu-ibu ini, orang tua tetap semangat gitu untuk kemudian mencintai dan merawat anak-anak istimewanya ini? Ya, baik. Memiliki anak dengan Down syndrome itu memang suatu hal yang berat dan wajar jika di awal itu kita punya perasaan yang shock, sedih, galau dan sebagainya. Tetapi itu bukan akhir segalanya, gitu ya, karena Tuhan tidak pernah gagal menciptakan makhluknya. Anak Down syndrome sekalipun juga mereka memiliki potensi, mereka bisa berkembang seperti anak-anak yang lainnya. Ya, jadinya boleh galau, boleh sedih, tapi jangan lama-lama. Harus segera bangkit. Ya, karena anak kita membutuhkan kita. Gitu. Nah, memang sebaiknya mencari support system seperti Potats. Kita ini berusaha untuk selalu menjadi teman-teman setia dari para orang tua yang memiliki anak dengan Down syndrome.
untuk membersamai anak-anak, membesarkan mereka. Jadi ketika memiliki anak dengan Down syndrome, mereka seperti anak-anak yang lainnya, cintai mereka, kemudian jangan diumpetin atau bagaimana. Justru ketika mereka diberikan kesempatan buat berinteraksi dengan yang lain, maka mereka akan semakin baik perkembangannya. Dan terus semangat membersamai anak-anak kita, menemani mereka untuk tumbuh kembangnya, karena anak-anak Down syndrome itu ada dan bisa. Sebagaimana slogan Potats, aku ada, aku bisa. Ya, aku ada, aku bisa. Dan kita harus percaya bahwa apa saja yang diciptakan oleh Tuhan berupa anak yang kita miliki ini adalah istimewa. Apapun kondisinya pasti ini bentuk terbaik yang sudah Tuhan berikan ke kita. Dan pasti ada hikmahnya kalau kita bisa mengambil sisi positifnya ya Bu Eliza ya. Terima kasih Bu Eliza pagi hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga semua orang tua dan anak-anak dengan Down syndrome ini tetap sehat terus, tetap bahagia terus bersama dengan keluarga tercinta. Dan salam untuk teman-teman di Potas ya Bu Eliza. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, peduli Down syndrome. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, peduli Down syndrome, dalam rangka memperingati Hari Down Syndrome Dunia 2021 yang baru saja kita peringati kemarin 21 Maret 2021. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar Down syndrome atau Anda adalah orang tua anak dengan Down syndrome dan ingin bertanya-tanya kepada dokter gitu ya tentang ya seputar Down syndrome, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Dan telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Diana Chandra SPA, spesialis anak dari Omni Hospital 10 Mas. Selamat pagi Dr. Diana, apa kabar? Selamat pagi Mas, apa kabar juga? Kabar baik di sini. Oke, kabar baik ya Dok ya. Oke, ya. Dr. Diana, hari ini kita akan membahas tentang Down syndrome gitu ya, yang kalau kan kemarin kita baru memperingati Hari Down Syndrome Dunia 21 Maret gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Down Syndrome, ini sebenarnya kan bukan hal yang mudah, terutama untuk orang tua ketika mengetahui didiagnosis anaknya mengalami Down Syndrome seperti itu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan Down Syndrome itu apa sih Dok? Maksudnya anak dengan kondisi seperti apa gitu. Apalagi kalau kita sering dengar ya, baca artikel sekilas, karena kita bukan orang medis gitu ya, ada yang ngomongin tentang kromosom gitu. Nah, sebenarnya Down syndrome itu apa, kondisinya seperti apa, dan kromosom itu apa, dan hubungannya dengan Down syndrome itu apa? Kan kita orang awam nggak ngerti gimana nih Dok? Jadi Down syndrome ini merupakan variasi dari genetik ya. Jadi variasi pada kromosom nomor 21 di mana mengalami gangguan sehingga mempengaruhi perkembangan ciri-ciri fisik dari anak dan juga perkembangan dari otak. Jadi kromosom ini merupakan struktur dari asam amino atau protein yang menyusun inti sel dari makhluk hidup, dan dia akan menyusun DNA. Jadi kalau ada gangguan pada kromosom, terutama pada kromosom 21 pada Down syndrome ini, jadi perkembangan dan ciri-ciri fisik dan beberapa motoris anak itu bisa terganggu begitu. Oke, berarti kromosom itu ya asam amino. Ya. Oke, berarti kalau kita ngomongin tentang anak itu kan nggak kemudian ya lahir dengan Down syndrome begitu saja kan, kasusnya kan kalau saya baca-baca artikel, nggak tahu update terbarunya ya Dok ya, maksudnya satu kasus dari 800 sampai 1000 kelahiran bayi seperti itu. Berarti kan sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya, atau banyak nih, saya nggak ngerti hitung-hitungan dalam dunia medis seperti apa gitu. Tapi kalau berbicara tentang satu di antara 800 gitu ya sampai 1000 kelahiran bayi gitu, sebenarnya faktor risiko apa aja yang umumnya terjadi? Apakah genetik tadi seperti dokter sebut, atau kemudian
kelainan kromosom itu atau ada faktor-faktor yang lain gitu yang akhirnya menjurus dan mengakibatkan anak ini mengalami Down syndrome? Mungkin selama masa kehamilan gitu ya, kemudian ada konsumsi apa, aktivitas apa, atau kemudian dari apa ya, yang unsur-unsur yang lain gitu dok, yang akhirnya membuat anak-anak ini lahir dengan kondisi Down syndrome. Jadi di Down syndrome itu ada yang namanya faktor predisposisi atau faktor resiko. Jadi banyak memang yang mempengaruhi terjadinya Down syndrome pada suatu kehamilan. Namun yang paling terkenal itu adalah usia dari ibu pada saat hamil. Jadi dari penelitian didapatkan bahwa anak ibu dengan usia lebih dari 35 tahun, 35 lebih, memiliki resiko untuk mengandung anak yang memiliki Down syndrome lebih tinggi daripada usia produktif di bawahnya gitu. Nah, hal lain juga yang bisa mempengaruhi itu adalah radiasi, kemudian exposure terhadap tobacco gitu, rokok, kemudian alkohol. Nah, itu juga mempengaruhi gitu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya usia dari ibu pada saat hamil. Oke, berarti usia dari ibu hamil ketika hamil atau mengandung ini berperan penting gitu ya. Bagaimana kemudian kita berbicara tentang kondisi kesehatan si anak itu sendiri. Nah, kalau ngomongin Down syndrome dok, sebenarnya ada nggak sih maksudnya jenis-jenis Down syndrome gitu, sehingga mungkin ini menjadi edukasi yang baik untuk orang tua ketika belum berani membuka diri ke orang lain gitu ya, ternyata anaknya ini mengalami Down syndrome dan ada jenis-jenisnya ternyata dari Down syndrome, dan apa yang membedakan kalau memang ada jenis-jenis yang beda gitu dok? Nah, secara umum itu Down syndrome ada 3 jenis ya. Yang paling banyak itu yang trisomi 21, yang memang paling banyak ditemukan. Jenis lainnya gitu ada yang terjadi karena translokasi, tapi itu biasanya dari pembentukannya ya. Yang ketiga itu adalah tipe mosaik, jadi tipe kombinasi. Jadi kalau seandainya Down syndrome itu overall gitu sebenarnya sama, cuman karena faktor penyebabnya gitu seperti pembelahan sel, translokasi ataupun gabungan dari keduanya itu biasanya mempengaruhi features dari Down syndrome itu sendiri. Namun jenisnya memang ada 3. Jenisnya ada 3 ya. Oke. Ya. Oke, jenisnya ada 3 dengan berbeda-beda alasannya gitu atau penyebabnya ya. Oke, dok, ini kan sebagai tadi dokter sempat menyebut gitu ya, dengan dari 3 jenis itu kan memang yang berpotensi faktor utama risikonya adalah dari usia si ibu hamilnya itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang ibu hamil yang ada berisiko atau rentan mengalami anaknya didiagnosis Down syndrome, sebenarnya di usia kehamilan berapa kira-kira ini nanti anaknya akan lahir dengan kondisi Down syndrome gitu dok? Maksudnya di usia kehamilan berapa minggu sehingga akhirnya orang tua bisa tahu kondisi anaknya seperti apa gitu? Halo. Sorry, bisa diulangi pertanyaannya? Oke. Jadi sebenarnya ketika kan tadi dokter menyebut bahwasanya salah satu faktor utama adalah usia dari si ibu hamil gitu ya dok ya. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan sebenarnya di usia kehamilan berapa minggu gitu kira-kira si ibu hamil ini bisa tahu keadaan anaknya, apakah mereka anak-anak ini yang akan lahir ini akan mengalami Down syndrome atau tidak gitu dok? Jadi pada kehamilan biasanya ada yang namanya screening test dan juga diagnostic test. Yang pertama biasanya bisa dilakukan itu adalah screening test. Screening test itu biasanya dilakukan pada trimester pertama, di mana ibu-ibu yang hamil akan dilakukan tes darah dan juga USG. Dari tes darah ada beberapa komponen darah yang nanti akan dicek, dan kalau hasilnya di luar dari batas normal biasanya itu terlihat mungkin ada resiko nih gitu. Kemudian kedua itu dari USG. USG itu bisa melihat cairan yang ada di belakang dari leher bayi. Biasanya dikaitkan dengan usia kehamilannya. Jadi kalau seandainya cairannya berlebihan, resiko untuk Down syndrome-nya juga ada. Nantinya akan dikonfirmasi dengan diagnostic test. Diagnostic test itu biasanya dilakukan kalau seandainya di screening test itu memang ada indikasi bahwa anak mungkin memiliki Down syndrome. Jadi biasanya gitu memang dilakukan misalnya ada pemeriksaan dari plasenta maupun korion ataupun amnion dari ibunya, dari bayi. Nah, dites apakah memang ada kromosom 21-nya gitu. Jadi dibagi atas dua dua-duanya. Oke, dok, ada tidak kemungkinan
ketika hamil ini tidak terdeteksi, tidak terdiagnosis gitu. Tapi ketika lahir baru ketahuan, oh anak ini mengalami Down syndrome. Ini bisa saja terjadi seperti itu, Dok? Oh, bisa terjadi, terutama kalau seandainya pada pemeriksaan yang tidak rutin kehamilan. Jadi pada saat pemeriksaan rutin biasanya kalau seandainya ada indikasi biasanya udah akan dicek. Namun kalau seandainya pemeriksaannya tidak rutin, hanya selama kehamilan hanya 1 kali cek ke dokter kandungan atau hanya 2 kali, biasanya itu yang biasanya akan miss. Jadi pada saat lahir baru akan terlihat gejala-gejala dan tanda-tanda fisik dari Down syndrome pada anak. Gitu. Oke. Berarti kalau semisal di kondisi sudah lahir gitu ya, Dok ya, ini kan fisiknya si bayi, si anak ini udah kelihatan banget. Ada tidak dari sisi fisik yang langsung kelihatan? Kalau dari sisi psikologis kan nggak mungkin karena masih bayi gitu. Maksudnya secara fisik, secara langsung dilihat oleh mata kita secara langsung, ada nggak sih, Dok, tanda atau ciri-ciri gitu bahwa anak ini mengalami Down syndrome gitu? Iya, biasanya pada anak yang baru lahir, anak memiliki tanda-tanda fisik yang langsung kelihatan, oh ini mungkin Down syndrome. Jadi yang pertama kali kelihatan itu adalah biasanya mata, nasal bridge yang di sini itu biasanya lebih rata, matanya itu berbentuk seperti almond, jadi agak ngeruncing di belakangnya. Kemudian oral cavity-nya, jadi mulutnya itu rada kecil, lidahnya agak menjulur keluar. Kemudian lehernya pendek, kakinya itu pendek. Kadang-kadang di tangannya itu ada palmar crease, jadi cuma 1 garis gitu. Itu bisa gitu. Jadi itu kira-kira ciri-ciri awal, dan biasanya anak dengan Down syndrome itu kadang-kadang tonus ototnya itu agak lemah gitu. Gitu. Oke. Dan ini akan Kira-kira sering begitu penampakannya. Ya. Oke. Berarti ini sering terjadi ketika anak kemungkinan ketika pas lagi kehamilan di USG dan lain sebagainya belum kelihatan gitu ya, Dok ya, mungkin karena satu dan lain hal, akhirnya ketika lahir gitu dengan kondisi tadi seperti dokter sebut gitu ya, alisnya agak rata, kemudian bentuk matanya seperti ada almond hingga ada lancip gitu ya dan lain sebagainya, ini bisa mengindikasikan bahwasanya anak-anak ini akan mengalami Down syndrome. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau kemudian ada ibu hamil dan melahirkan gitu ya dengan kondisi ya beberapa kondisi yang tadi dokter sebutkan, nah mereka agak worry, nah anak ini sepertinya mengalami Down syndrome gitu, dan akhirnya mereka kayak, aku harus ngelakuin apa nih gitu. Mereka selalu mencari cara untuk kemudian bagaimana supaya apa-apa yang ciri-ciri yang disebutkan tadi ini tidak berujung pada anak ini akan mengalami Down syndrome. Nah, nanti di segmen selanjutnya saya akan tanyakan apakah kemudian ketika dengan ciri-ciri seperti itu ini bisa kemudian dilakukan treatment atau tindakan apa ya sehingga akhirnya bisa meminimalkan, toh kalaupun akhirnya Down syndrome ini risikonya bisa sangat diminimalkan sekali kondisi dari si anak tersebut gitu ya, Dok ya. Oke, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar Down syndrome, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, peduli Down syndrome, dalam rangka memperingati Hari Down syndrome Dunia yang jatuh pada hari Minggu kemarin 21 Maret 2021, dan kita masih bersama dengan Dr. Diana Chandra SPA, spesialis anak dari Omni Hospital Pulemas. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita kembali lagi ke Dr. Diana. Nah, Dok, melanjutkan tadi yang sebelum break gitu ya, Dok ya. Ketika mungkin ada kondisi-kondisi yang disebutkan oleh dokter tadi gitu, dengan bayi kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, ada nggak sih kemudian pemeriksaan penunjang atau tindakan penunjang untuk kemudian ya kalau kita orang awam bahasnya gini, mencegah anak mengalami Down syndrome gitu. Itu sebenarnya bisa atau enggak, atau ya memang anak akan tetap Down syndrome tapi mungkin ada tindakan atau treatment yang dilakukan, perawatan khusus sehingga mungkin efek dari Down syndrome-nya tidak terlalu parah ke anak gitu, Dok. Jadi setiap anak Down syndrome ini unik ya, artinya berbeda antara satu dengan yang lain.
gitu. Jadi punya potensi-potensi yang berbeda dan juga keadaannya berbeda. Jadi pada saat anak lahir dengan features penampakan fisik Down syndrome, yang pertama gitu yang bisa dilakukan adalah memastikan. Untuk memastikan itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan kromosom. Sesudah dipastikan, memang kita akan mengetahui bahwa anak Down syndrome itu memiliki kecenderungan atau resiko untuk mengalami kondisi-kondisi sakit tertentu. Misalnya 40-50% itu bisa mengalami gangguan jantung, ya, defek dari jantung bawaan. Kemudian ada yang hipotiroid, ada yang lahir juga dengan dibarengi dengan diabetes mellitus, ya, dan juga ada yang dengan celiac disease dan lainnya. Jadi pada saat anak lahir dengan Down syndrome, setelah dikonfirmasi, biasanya akan dilakukan pengecekan yang untuk mendeteksi apakah anak memang lahir dengan misalnya DM atau gangguan jantung. Jadi nantinya akan diterapi sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Sedangkan anak Down syndrome sendiri memang memiliki, semua rata-rata memiliki tonus yang lemah. Jadi terapi lanjutan yang akan ada pada anak Down syndrome adalah untuk penguatan ototnya, kemudian speech-nya, dan occupational therapy. Jadi terapi yang menyeluruh. Dan juga jangan lupa tentang support keluarga. Biasanya memang keluarga diberikan konseling bahwa memang anak memang lahir dengan Down syndrome, jadi harus ada support keluarga yang memang kuat, jadi bisa mendukung perkembangan dari anak gitu. Jadi anak perlu diberikan kasih sayang dan juga support yang kuat gitu. Nah itu ya, selain kemudian perawatan Gitu. dari fisiologis atau medisnya, juga support keluarga ini menjadi sangat penting sekali untuk tumbuh kembang si anak dan pastinya juga orang tua gitu ya. Karena bagaimanapun nanti orang tua ini yang akan merawat anak ini dari kecil sampai tumbuh besar, dan itu perlu effort yang sangat luar biasa gitu ya. Makanya support dari keluarga ini menjadi nomor satu juga untuk kemudian bagaimana menguatkan dan memberi motivasi semangat kepada orang tua dan juga pastinya kasih sayang kepada sang anak gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut tadi sebenarnya saya mau nanyain apakah kemudian anak-anak dengan Down syndrome ini kemudian memang akan selalu identik dengan satu penyakit tertentu, DM semisal contohnya ya, atau sebenarnya anak-anak dengan Down syndrome ini katanya ini rentan mengalami penyakit, tapi nanti akan kita bahas. Kita akan baca DM Instagram terlebih dahulu dari pemirsa Bincang Sehati ya dok ya. Ini ada DM, kita akan coba bacakan. Ini dari @Dinda Arianti. Dok, apakah Down syndrome selalu identik dengan hipertiroid? Nah, apakah Down syndrome selalu identik dengan hipertiroid nih dok, dari Bu Dinda? Silakan dok. Ya, Down syndrome itu tidak selalu identik dengan kelainan dari fungsi tiroid. Jadi ada anak yang lahir dengan tiroid yang normal, fungsi tiroid yang normal. That's why pada saat anak lahir, meskipun muscle tone-nya, tonus ototnya itu memang pada dasarnya lemah, namun bukan berarti pasti hipotiroid. Jadi untuk memastikannya biasanya dilakukan pemeriksaan dari fungsi tiroid. Di sana akan terlihat bahwa apakah tiroidnya normal, apakah hipo ataupun hiper gitu. Jadi dari pemeriksaan, tidak harus semua Down syndrome memiliki fungsi tiroid yang tidak normal gitu. Oke, berarti tidak semua anak dengan Down syndrome ini akan mengalami hipertiroid, tergantung pada pemeriksaan dari si anak itu sendiri, dan pasti harus konsultasi dan cek langsung gitu ya dok ya, untuk mengetahui apakah anak dengan Down syndrome ini mengalami hipertiroid atau tidak. Terima kasih Bu Dinda sudah bertanya melalui DM Instagram kami di @bincang_sehati_tv, dan salam untuk anaknya, semoga sehat selalu. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kan dokter menyebut bahwasanya anak Down syndrome harus dicek nih, diperiksa gitu ya dari awal untuk pemeriksaan penunjang apakah relate ke satu penyakit tertentu, katakanlah seperti diabetes mellitus atau DM dan lain sebagainya. Nah, kita kan sering juga dengar gitu ya, entah ini mitos atau fakta, saya juga nggak tahu. Kita akan klarifikasi sekarang. Apakah anak dengan Down syndrome ini rentan atau mudah banget terserang penyakit gitu dok, yang akhirnya ini membuat worry juga para orang tua? Gimana nih dok? Ada beberapa kondisi kesehatan yang biasanya gitu lebih rentan terjadi pada anak dengan Down syndrome. Biasanya infeksi dari tenggorokan, hidung dan telinga, biasanya itu gitu. Itu biasanya anak Down syndrome agak rentan. Tetapi bukan berarti juga kondisi lainnya seperti diare yang lainnya gitu enggak. Tetapi biasanya di DHT itu biasanya lebih rentan gitu. Oke, memang
tidak selalu tapi rentan gitu ya dok ya, untuk bagaimana kemudian kondisi dari si fisiologis atau fisik dari si anak dengan Down syndrome ini sendiri. Tapi apakah kemudian beberapa potensi yang tadi dokter sebutkan, beberapa bagian ini akhirnya ketika ada di satu kondisi anak yang mungkin perkembangan atau pertumbuhan fisiknya tidak terlalu bagus, ini bisa akhirnya relate ke komplikasi penyakit yang lainnya atau enggak sih dok? Atau kemudian kembali lagi ke kondisi kesehatan dari si anak ini sendiri gitu dok? Jadi tergantung dari kondisi kesehatannya. Pada anak Down syndrome ditemukan suatu kondisi sakit, misalnya sakit jantung, ya bila tidak diterapi sesuai dengan kondisinya, tentu saja akan mengakibatkan komplikasi. Misalnya kalau seandainya memang ada sakit jantungnya, biasanya memang lebih rentan terhadap penyakit saluran pernafasan. Jadi kalau seandainya memang untuk kondisi jantungnya tidak diterapi, ya anak akan memang mendapatkan komplikasi dari komplikasi infeksi saluran nafas yang nantinya akan mempengaruhi perkembangan dari si anak, pertumbuhan dari si anak. Kalau sering sakit, pertumbuhannya pasti akan terganggu, nutrisinya terganggu juga. Contohnya seperti itu. Oke, kemudian kalau kita ngomongin Down syndrome, sebenarnya dok, ini menjadi pertanyaan semua orang mungkin ya, termasuk orang tua anak dengan Down syndrome. Apa saja sih pengobatan yang harus dilakukan gitu untuk anak-anak dengan Down syndrome, dan apakah anak Down syndrome ini bisa sembuh secara total gitu dok? Nah, jadi untuk anak Down syndrome yang sangat perlu diingat itu adalah bahwa setiap anak adalah unik. Jadi betul. Semua anak adalah istimewa. Jadi dia tetap memiliki perasaan dan perlu kasih sayang dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Jadi pada tumbuh kembang dari anak dengan Down syndrome, selain kita memperhatikan medisnya, kita juga biasanya perlu support dari lingkungan. Jadi biasanya gitu orang-orang tua akan membentuk satu grup, kemudian akan share dan saling memberi dukungan karena kondisinya kan berbeda-beda ya untuk tiap anak dengan Down syndrome ya. Kemudian untuk terapi juga. Jadi anak itu biasanya diberikan terapi motorik, terapi bahasa, dan kemudian terapi kerja. Jadi untuk mempersiapkan anak agar anak bisa punya kerja dan masa depan yang sepantaran ya dengan yang lain ya gitu. Jadi bukan berarti anak Down syndrome terus kurang gitu, enggak. Karena anak Down syndrome sendiri gitu memiliki potensi yang memang perlu digarap, perlu diobservasi dan dikembangkan oleh orang tuanya gitu. Jadi kira-kira begitu. Selain terapi medis itu terapi mental, aktivitas semuanya itu diperlukan sama seperti anak lainnya. Oke dok ya. Nah pertanyaannya kemudian adalah sebagai mungkin orang-orang yang baru menikah, yang baru mau program hamil gitu kan, pasti ada perasaan takut gitu atau was-was gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih dok kemudian yang harus dilakukan? Maksudnya apalagi ada faktor genetik di keluarganya, ada riwayat mungkin kakak atau adiknya punya anak dengan Down syndrome gitu. Nah sebenarnya ada nggak yang harus dilakukan dari awal untuk kemudian meminimalkan terjadinya anak dengan Down syndrome dok? Jadi untuk ibu yang berencana untuk hamil, pertama itu adalah perlu diingat untuk hamil di usia yang tepat. Jadi pada saat usia itu lebih advance di atas 35, perlu memang lebih memperhatikan apakah memang ada resiko dan perlu lebih greget untuk pemeriksaan. Yang kedua itu adalah kita bisa melakukan screening ya, dan ketiga perhatikan juga nutrisi. Nutrisi dari ibu, vitamin dan mineral yang diperlukan selama kehamilan itu perlu diperhatikan. Kondisi fisik, misalnya sakit atau yang lainnya, kemudian exposure terhadap radiasi, dan juga terakhir itu adalah kebiasaan. Jadi ada ibu yang merokok atau konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, itu semua harus diperhatikan karena bisa mempengaruhi dari kehamilan itu sendiri gitu. Oke, berarti banyak hal gitu ya yang harus diperhatikan oleh ibu hamil atau calon ibu hamil ketika mereka memang ada promil atau program hamil gitu ya, supaya anak ini dalam kandungan sehat dan lahir pun tetap sehat gitu ya dok ya. Oke, nanti di segmen selanjutnya dok kita akan membahas tips gitu ya cara merawat anak dengan Down syndrome
Karena kita tahu ya, merawat anak Down syndrome ini bisa lelah fisik dan juga mental. Gimana caranya supaya fisik dan mental orang tua ini tetap terjaga dengan baik ketika mereka merawat anak-anak spesial ini ya dok ya. Nanti di segmen selanjutnya, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini, peduli Down Syndrome, masih bersama dengan Dr. Diana Chandra SPA, spesialis anak dari Omni Hospital Pulau Mas. Kita kembali lagi ke Dr. Diana. Dok, di segmen terakhir ini kita akan bahas beberapa tips gitu ya. Tips untuk merawat anak dengan Down Syndrome, kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental dari orang tua, terutama mental gitu ya. Bagaimana kemudian fisiknya bisa lemah gara-gara mungkin akhirnya mengonsumsi informasi yang tidak benar terkait dengan anak dengan Down syndrome. Kan ini tidak mudah bagi mereka, apalagi ini mungkin pengalaman yang baru dan tidak pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama dok, kesampingkan informasi palsu. Nah seringkali ketika orang tua gitu ya didiagnosis anaknya Down syndrome ini bu, ini kan langsung coba cari-cari. Nah sekarang kan mungkin kemarin-kemarin dokternya adalah dokter Google gitu. Akhirnya tidak bisa tersaring dengan baik. Berarti untuk mendapatkan informasi yang valid gitu ya, ini menjadi penting ya dok ya untuk orang tua yang ketika anaknya didiagnosis Down syndrome gitu dok. Halo dokter Diana, bisa dengar suara saya dok? Halo, ya. Tadi terputus di tengahnya. Oh terputus, gitu. Oke. Ya. Oke dok, jadi tips merawat anak dengan Down syndrome gitu ya. Yang pertama adalah kesampingkan informasi palsu, harus dapat informasi yang valid. Ini penting nggak sih untuk orang tua ketika anaknya didiagnosis mengalami Down syndrome gitu dok? Oh ya, penting banget untuk Down syndrome sendiri itu hindari hoax. Jadi jangan hanya buta-buta percaya dengan perkataan orang ataupun kita search Google sendiri dari sumber yang tidak jelas. Jadi untuk membaca tentang Down syndrome, untuk mengenal tentang Down syndrome gitu, baca dari memang website yang terpercaya, website yang official ya, yang legal. Misalnya CDC memang pengetahuan umum untuk awam, jadi mudah dicerna. Kedua, bila memang ada kondisi yang tidak dimengerti oleh orang tua, boleh dikonsultasikan ke dokter dan ditanyakan apa maksud dari hoax, berita hoax itu apakah benar atau enggak gitu. Jadi jangan cuma percaya buta-buta karena kadang-kadang itu mempengaruhi tindakan kita ke anak. Misalnya ada yang berpikir, ada yang bilang bahwa Down syndrome itu selalu alergi ini, alergi itu. Jadi anaknya gak diberikan makanan mengandung ini dan itu. Padahal sebenarnya belum tentu setiap anak dengan Down syndrome memiliki alergi misalnya terhadap seafood atau terhadap susu sapi gitu. Jadi semua anak Down syndrome itu dia memiliki karakteristik tertentu, unik dan berbeda-beda. Jadi tidak semua memiliki kondisi yang sama. Jadi sebelum kita memang memastikan bahwa anak memiliki kondisi yang disebutkan, konsultasikan terlebih dahulu, jangan mengambil tindakan. Oke, jangan ditelan mentah-mentah dokter Google-nya gitu ya dok ya. Harus tetap konsultasi ke dokter, salah satunya dokter spesialis anak gitu ya dok ya, untuk kemudian mengetahui kondisi. Karena beda-beda kondisi setiap anak itu kan unik gitu ya dok ya. Oke, yang selanjutnya adalah cari lingkungan yang membangun. Kemudian ketika ada komunitas atau kemudian disarankan oleh dokter spesialis anak untuk gabung di komunitas ini menjadi penting bagi orang tua untuk merawat anak dengan Down syndrome ya dok ya. Penting sekali. Jadi pertama itu adalah harus ada dukungan keluarga dulu. Jadi keluarga inti gitu memang harus menerima dan mengerti bahwa kondisi anak memang dengan Down syndrome. Jadi kondisi-kondisi tertentu ada pada anak itu, jadi keluarganya perlu tahu. Kemudian orang tua harus selalu mencari lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung, lingkungan dari orang-orang tua yang memiliki kondisi yang sama, atau lingkungan dari orang-orang yang memang peduli dan memberikan support, bantuan misalnya informasi, bantuan dukungan mental, bantuan dari segi ini ya, religius juga. Jadi untuk membuat orang tua itu bisa lebih percaya diri bahwa
orang tua mampu memberikan dukungan dan mampu merawat anak, membesarkan anak dengan Down syndrome begitu. Down syndrome. Jadi Oke. dukungan yang sangat perlu, iya. Sangat perlu sekali ya. Selanjutnya yang juga tidak kalah penting, Dok, katanya ada yang bilang gini, tips merawat anak dengan Down syndrome salah satunya harus cari dokter atau terapis atau terapi yang cocok gitu. Karena kan mungkin nggak ada cocok nggak cocokan gitu. Ternyata mendapatkan dokter yang cocok untuk perkembangan pertumbuhan dan ya yang pendampingnya anak dengan Down syndrome ini juga penting ya, Dok ya. Ya, karena terapi dari Down syndrome ini kan nggak cuma datang satu kali kemudian sudah selesai ya. Jadi terapinya berkesinambungan. Jadi usahakan memang mencari terapis atau dokter ataupun tenaga kesehatan memang yang komunikatif, yang bisa mengerti kondisi dari keluarga, mengerti kondisi dari anak dan menyesuaikan terapinya gitu dengan kondisi-kondisi tersebut. Jadi pada saat orang tua nyaman dengan tenaga kesehatan yang provide layanan kepada anak dan anak juga dekat dengan dokter maupun terapis maupun tenaga kesehatan yang terkait, itu biasanya progres dari terapi itu akan lebih bagus gitu. Jadi ada hubungan khusus antara tenaga kesehatan, dokter, terapis dengan anak dan keluarga. Jadi nggak putus cuma hanya satu kali treatment gitu. Oke, karena akan berkelanjutan gitu ya, Dok ya. Dan pasti satu yang penting terakhir singkat saja, Dok, ini fokus ke kelebihan si anak, pasti anak Down syndrome juga punya kelebihan ya, Dok ya? Iya, sama seperti anak-anak lainnya gitu. Jadi kita perlu observasi, kita mengenali karena tiap-tiap anak ada yang ternyata pintar sekali musiknya, ada yang ternyata pintar sekali di angka-angka, ada yang suka menggambar. Jadi itu biasanya terlihat pada saat kita mengobservasi anak. Jadi pada saat anak terlihat lebih tertarik pada satu bidang, nah itulah yang akan dikembangkan dan difasilitasi oleh orang tua dan lingkungan. Iya, lewat kegiatan-kegiatan. Kegiatan ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Diana. Ini sebenarnya banyak yang ditanyakan tapi waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Kita doakan semoga anak-anak dengan Down syndrome dan orang tua tetap bahagia dan sehat selalu ya, Dok ya. Terima kasih, Dok. Selamat pagi dan salam untuk teman-teman di Omni Hospital Pulau Mas. Selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.